Anda pasti dukung itu ya? Siapa? Chelsea. Saya dukung Chelsea lah. Yuk kita taruhan. Boleh. Itu taruhan. Lo pegang siapa? Liverpool? Iyalah. Nah gini aja, itu tanggal 14. Tanggal 14. Jadi kalau Liverpool menang, siaran berikutnya, lo minta gue pakai jersey apa? City. City. Boleh. Aib untuk gue, tapi boleh. Tapi kalau gue menang, gue minta lo pakai MU. Oke. Ya, gue cariin lo jersey MU yang kawin. 2 kali malu lo. Gue kalau pakai jersey MU, I guarantee you, itu sebulan ke depan satu jagat raya sosmed penuh dengan foto gue pakai bajunya MU. Tapi biarin. Deal ya? I'm gonna win. Santai aja. Deal. Oke. Sebenarnya ini udah kita prediksi Udah ya, prediksi, udah ya. kita bahas. Bahkan gue juga bilang setelah Ole dipecat itu setengah tahun Rangnick, habis itu Ten Hag. Dan bener. Lu tuh cenayang ya? Enggak, bukan. Ini pengalaman, bukan cenayang. Ini lucu nih, ini lucu. Dia lempar jersey. Gak ada yang mau. Kayak mungut najis aja tuh. Memang musim ini banyak sekali ketololan dari Maguire. Jumpa lagi kita dalam Just Saya. Seperti biasa, saya sudah bersama my brother, Coach Justin. Jadi kita kemarin, Coach, ini lucu juga ya. Kita kemarin sempat membuat episode tersendiri tentang bagaimana kita mengagungkan kebangkitan Barca, ya. Tapi ternyata Barca mengalami 2 kali kekalahan yang enggak aja ya kan. FA kalah dengan Frankfurt dan kemarin di Liga kalah dengan Cadiz. WL kalah lawan Frankfurt kemarin, Cadiz. Iya, dan Liga Eropa ya. Iya, dan gue dua-dua nonton dan memang jelek mainnya. Memang jelek mainnya. Apa ya? I think ini bagian dari proses lah. Kalau kita melihat jangan 1-2 match ya, kita melihat kurvanya peningkatannya. Dan kalau dibilang meningkat, definitely meningkat. Hanya memang ada one of those days di mana mereka bermain jelek dan lawan Cadiz itu jelek. Jelek banget. They don't create chances at all. Frankie De Jong jelek, depannya juga jelek. Kenapa? Nggak pantas kalah lah. Nggak pantas kalah, tapi ya inilah sepak bola. Inilah justru gue bilang inilah indahnya sepak bola sampai kita nggak bisa prediksi. Kayak kemarin Arsenal menang 4-2, siapa yang prediksi? Bohong aja fans Arsenal bilang. Termasuk lu? Termasuk gue. Gue kemarin siaran di DPI kan, gue bilang nggak usah menang, Arsenal seri aja, gue traktir lu semua. Bener, harus gue traktir besok. Nggak usah menang, seri aja. Lo kan jarang-jarang kalah taruhannya. Gue jarang, teman. Kalau yang kecil-kecil gue rela kalah lah. Asal yang besar-besar jangan Kalau kalah. yang tiketnya gratis ke sana itu harus menang. Itu harus menang. Jadi intinya adalah pemain ini harus sadar karena mereka di bawah Xavi kan berapa kali beruntun tak terkalahkan kan, 15 kali kalau nggak salah. Dan mereka harus sadar dengan 2 kekalahan ini mereka harus mengaca bahwa gue itu bukan pemain top. Barcelona tidak punya pemain top. Pemainnya mungkin levelnya masih bagus. Ada Oba dong sekarang. Auba itu bukan top. Kalau dia top, dia nggak akan dibuang dari Arsenal. Tapi dengan pemain bagus ini, mereka bisa play as a team. Nah, kemarin itu nggak ada kreativitas, nggak ada tim yang nothing. Dan banyak sekali yang kesalahan terjadi. Itu lawan Cadiz di babak pertama Cadiz kalau sudah dapat 2 peluang besar. Jadi peluang besarnya lebih banyak Cadiz daripada Barca. Gayanya Xavi ini kan very attacking ya. Dan dia juga bilang, memang kita akan kena counter. Tapi kan yang jadi masalah kalau kita kena counter, bagaimana kita menempatkan pemain kita agar kita bisa menahan counter. Nah, kemarin itu amburadul. Kemarin itu asli amburadul. Kalah cuma 1-0, tapi kalau seandainya skornya kalah 4-1 atau 4-2, itu normal. Padahal kita kemarin kan, ngalahin Madrid ya, telak gitu kan ya. Kita pikir adalah kebangkitan Barca. Malah kita ada yang sombong mengatakan, wih, Barca bangkit tanpa harus ada Messi. I think mereka akan bangkit. Gue tidak melihat ini sebuah kekalahan yang beruntun, terus kalah. Gue rasa mereka belajar dari 2 kesalahan ini. Dan ntar malam main lagi lawan Sociedad. Jadi mereka harus buktikan bahwa mereka harus bangkit bisa. Dan Sociedad bukan tim yang juga gampang dikalahin. Bukan gampang juga, makanya kalau seandainya mereka menang dan main bagus dan bangkit, istilahnya percaya diri akan kembali lagi. Tapi yang jelas mereka harus melupakan mimpi untuk menjadi juara.
Oh iya, kalau itu gue udah bilang Madrid nggak mungkin. Jaraknya jauh banget. Iya, jaraknya udah terlalu jauh. Madrid diuntungkan bahwa Barca ini terlalu banyak pemain yang cedera, dan mereka tidak beli pemain. Baru Januari datangkan 4 pemain. Dari situ gue bilang pasti Madrid juara lah. Mereka nggak akan lepas. Mungkin mereka ada kalahnya 1-2 kali, tapi mereka nggak akan lepas lagi. Oke, dan yang jelas seperti biasa Jasaye akan bagi-bagi giveaway ya. Ada 3 giveaway, masing-masing tambahan saldo OVO 100.000. Ya caranya, wah gampang banget. Cukup Anda bikin selfie saat Anda menonton Jasaye dan kirim ke Instagram Jasaye, ya IG account Jasaye. Nanti yang hashtagnya Jasaye di Instagram, dan yang terbaik akan mendapatkan giveaway 100.000 dari tambahan saldo OVO. 3 kali 100.000. 3 kali, 3 orang. Kalau nggak ada yang kirim, nggak apa-apa. Ntar biar gue yang ambil. Udah dong. Lu udah kaya banget lah. Oke, kita akan bahas topik kedua ya. Sorry to say, untuk orang yang nggak suka MU, nggak gue pikirin juga lah. Karena kita mah fair-fairan aja. Tapi berita ini harus kita bahas. Karena Erik ten Hag, ya saya udah baca di ininya juga, di IG-nya menyatakan diri, dan juga di MU di IG-nya udah mengatakan udah official bahwa Ten Hag udah resmi sebagai pelatih MU walaupun bertugasnya setelah kompetisi ini berakhir. Coach, komentar coach. Ya, sebenarnya ini udah kita prediksi, udah kita bahas. Bahkan gue juga bilang setelah Oli dipecat itu setengah tahun Rangnick, habis itu Ten Hag, dan benar. Lu tuh cenayang ya? Enggak, bukan. Ini pengalaman, bukan cenayang. Jadi dan terbukti benar. Kenapa gue mengatakan itu? Pasti ada alasannya. Nah, salah satu gue lihat MU ini mulai dari tadi gue kebetulan di Twitter baca sebuah statistik bahwa mulai dari 2012, 10 tahun terakhir MU udah keluarkan $1 billion pound sterling untuk pemain. Nomor 1, nomor 2 baru Man City. Artinya MU ini terlalu banyak buang-buang pemain yang duit yang terlalu mahal, beli pemain atau gaji pemain yang terlalu mahal, dan ini harus dirombak. Nah, kenapa gue bilang Rangnick? Rangnick itu sebenarnya lebih bagus. Kualitas dia itu dia hebat bukan dari sisi ngelatih, tapi lebih dari sisi sistem. Guru lah, mengajarkan. Jadi sistemnya ini harus diterapkan, tidak hanya sistem di tim utama, tapi juga di youth. Bagaimana sistem udah ada, terus pembelian pemain murah yang cocok. Jadi nanti dia akan bekerja sama dengan Murto sebagai Dirtek dan juga Erik ten Hag. Nah, yang diinginkan kan adalah model Ajax, yaitu pemain dari youth masuk ke pemain utama, sudah biasa dengan sistemnya. Jadi nggak harus adaptasi lagi, nggak ada harus biasa. Dan filosofi ini nanti setelah 3 tahun asumsi Ten Hag dipecat harus diteruskan. Jadi biar nanti MU nggak usah keluar duit terlalu banyak untuk pemain-pemain yang kualitasnya ternyata nggak terlalu bagus. Seperti Ajax kan tiap tahun buang 4, 5, 6 pemain. Tapi pemain mudanya langsung step up. Dan sekarang ada Perskus yang gantiin De Ligt. Ada si Timber, terus Mazraoui cabut. Kalau Timber mungkin cabut, masih ada Davy Range. Jadi banyak banget ya? Banyak sekali, dan mereka selalu bisa perform. Gravenberch yang udah diincar Munchen. Nggak ada persoalan untuk mereka ya? Ya, Anthony yang kemungkinan ikut ke MU. Ya. Sekarang mereka masih, tahun ini belum banyak pemain. Muhammad Kudus yang sudah digadangkan untuk menggantikan posisinya Gravenberch. Jadi long term thinking itu ada. Dan ini harus diterapkan untuk klub sebesar MU. MU kan besar sekali karena fansnya, karena duitnya, karena exposure image-nya. Tapi prestasi di lapangan setelah Ferguson, 8 tahun terakhir nothing. Iya kan? Apalagi 5 tahun nggak dapat trofi. Maka dari itu dimasukinlah Ten Hag yang buyout klausulnya cuma 2 juta. Murah banget, nggak terlalu mahal, dan dia punya flair, dia punya filosofi yang jelas. Tadi gue baca koran Belanda, dia bilang trofinya Ten Hag itu lebih banyak daripada Van Gaal di Ajax di zamannya. Dan Ten Hag itu namanya di Belanda itu terkenal orangnya sangat kritis ya.
Jelek-jelek, bagus-bagus. Mau fans apapun kalau jelek bilang jelek. Nah, Ten Hag ini bisa dibilang nyaris nggak dapat kritik. Karena performanya dia dengan tiap tahun dijual pemain, dia tetap bisa perform. Tidak hanya menang, tapi bermain atraktif. Nah, yang jadi masalah kan sekarang, dengan begitu banyak pemain yang dimiliki, apa yang harus dilakukan? Nah, gue udah bilang di sini juga kalau nggak salah, kemungkinan besar sebagian besar itu akan digeser. Bukan aja digeser, mungkin di-outin aja. Dijual, ya. Dijual, ya. Dia Tidak bilang, diperpanjang ya. Dia bilang, gue mau jadi pelatih MU asal punya hak untuk punya menentukan hak pemain. Untuk menentukan pemain. Coach, kita berandai-andai. Ya, lu kan agak cenayang nih, jadi gua agak curiga nih, lu pakai baca atau nggak pakai begini-begini loh. Gini-gini. Kira-kira siapa yang pemain yang akan dibuang atau tidak diperpanjang? Lingard, udah pasti. Yang pasti 4. Lingard, Cavani, Matic. Lingard, Matic, sama Pogba. Pogba, Ya. oke. Terus ditambah 3 pemain cadangan yang nyaris jarang main. Grant, Phil Jones. Phil Jones, sama Mata. Udah 7. Oke. Kalau yang regular main, menurut gue, Fred itu nggak cocok, AWB nggak cocok, Dalot nggak cocok, Teles nggak cocok. Luke Shaw? Luke Shaw oke. Oke. Luke Shaw itu nggak jauh beda sama Daley Blind. Dia itu menggeser Tagliafico khusus untuk Daley Blind. Emang Daley Blind cepet? Enggak kan? Luke Shaw kenceng? Enggak kan? Tapi dia bisa mengatur permainan dari sisi kiri. Luke Shaw definitely enggak. Yakin gue kalau Luke Shaw enggak. Nah, di tengahnya feeling gue Lindelof. Lindelof sama Bailey mungkin. Lindelof ditahan? Enggak, dijual. Oh iya. Lindelof, dijual, ya? Bailey jual. Eric Bailly Ya, dijual ya. itu dijual. Oke. Maguire pertahankan. Si Badut itu? Ya. Lu yang bener lu seneng banget ya. Dia Badut MU ada itu pemain kan baru Badut gitu. enggak, dia Badut kan cuma tahun ini. Tahun lalu kan enggak. Iya. Jadi feeling gue dipertahankan. Nah, McTominay juga feeling gue dipertahankan. Tapi sepakat mungkin Maguire tidak harus setiap game kan? Tidak setiap game Dan tidak harus captain. Dan tidak captain. Captain paling Ronaldo. Van de Beek balik, kemungkinan besar Martial balik. Nah, Anthony. Kemungkinan Martial? Iya. Di kanan Anthony. Nah, tinggal Bruno kan baru diperpanjang. Sancho masih oke. Sancho masih oke, tapi di setiap posisi kan butuh minimal 2 orang. Oke. Untuk rotasi kan. Varane oke. Varane oke. Nah, si Bruno feeling gue ya, dia itu akan ditaruh di sayap, bukan jadi playmaker. Oke. Di nomor 10 itu Van de Beek. Karena playmaker di Bukan Ajax. Rashford. Bukan. Rashford mungkin bisa jadi striker menggantikan. Karena di nomor 10 itu bukan playmaker kayak Bruno. Yang passing-passing. Mestinya, iya. Tapi attacking midfielder yang bisa membantu striker untuk menutup ruang, untuk memasuki ruang. Atau membuka ruang untuk striker. Dan itu Van de Beek udah cocok banget. Nah, gamenya dari mana? Itu dari winger yang punya skill. Sancho punya, Bruno punya. Oke. Nah, terus permainan tidak terlalu rigid, lebih ke... Sebentar, jadi Bruno ke sayap nih sekarang? Feeling gue, iya. Yang di tengah siapa? Van de Beek. Van de Beek? Iya, dengan 2 DM. Satu... DM-nya siapa aja? Nah, DM, McTominay mungkin masih dipertahankan. McTominay masih oke. Ya, Fred definitely out. I think Fred bukan pemain yang berkualitas untuk mengangkat MU. Okay. Feeling gue dia akan datangkan midfielder baru. Karena 8-10 pemain direncanakan membeli 8-10 pemain. Ya. Gitu. Oke, siapa aja coach yang kemungkinan sebagai cenayang gitu? Mbak Rara? Nkunku? Nkunku bisa. Oke. Nkunku bisa karena dia masih muda dan dia sudah terbukti di Red Bull. Rudiger sangat bisa. Sangat bisa, ya. oke. Rudiger sangat bisa. Terus harus ada tambahan striker dong. Anthony to winger. Oke, striker? Striker gue belum sempat kepikiran. Neves? Ruben Nevesnya Wolves. Ya. Itu bisa. Darwin Núñez? Nah, Darwin Núñez ini bukan masalah dia bagus atau enggak, kan mahal. Untuk MU gak ada masalah dong. Pertengahan tahun tidak beli apa-apa. Ada masalah karena sekarang MU tidak, feeling gue ya, MU tidak mau keluar duit terlalu banyak untuk 1-2 pemain. Oke. Sebentar. Kalau kita lihat filosofinya Rangnick,
kemudian juga Ten Hag kan banyak sekali menggunakan pemain muda. Pemain muda MU tuh yang dikirim kemana-mana kan keren-keren. Ya. Menurut coach siapa yang harus dibawa pulang? Itu gue nggak tahu. Gue nggak tahu sehebat apa pemain muda MU, tapi definitely akan diberi kesempatan. For sure akan diberi kesempatan. Yang penting mereka perform dulu. Nah, sistemnya di tim B pun akan dirubah. Akan bermain sesuai dengan tim A. Itu yang Argentina yang dikasih bola oleh Ronaldo juga udah masuk di line up ya, udah masuk di bench kemarin ya. Ya, tapi kemarin nggak main kan. Yang main si Hannibal, gerusak-gerusuk gitu. Ya. Jadi maybe he's a good player. Tapi intinya adalah Ten Hag definitely akan memberikan kesempatan Hannibal kepada lawan Liverpool walau babak belur dipuji, bro. Karena minimal kan bisa fighting sprint spirit-nya. ya. Iya. Ya, oke, but Melawak banget ya. ya. Artinya ya mungkin ada pemain muda yang bagus akan digeser dari tim B ke tim utama. Cuman kalau ditanya, kan banyak fans MU ragu. Apakah bisa merombak satu tim dengan mendatangkan 10 pemain? Gue bilang bisa aja. Bisa aja. Ya. Justru pemain ini akan dengan senang hati mendapatkan kesempatan baru di klub baru, bukan hanya klub baru tapi klub besar yang fansnya terbanyak mungkin di dunia atau di Inggris. Jadi feeling gue mereka akan lebih mau berkorban lah untuk MU, dan gue lihat sih mungkin tahun pertama agak nggak perlu setahun, feeling gue 3-4 bulan, 5 bulan udah cukup berubah ya. Untuk bisa membuat perubahan. Apalagi Rangnick dan Ten Hag mungkin juga filosofinya agak-agak jauh beda, dan juga agak-agak moneyball ya. Ya. Jadi merekrut pemain itu sesuai dengan kebutuhan, bukan asal beli. Ya, betul ya. Bukan beli asal dengan nama besar. Iya. Nah, dan itu yang terjadi kepada MU sebelumnya. Betul. Ngapain beli Dayo, ngapain ya. dulu. Saya pikir dulu ada berapa kali pemainnya yang dibeli nggak mahal-mahal nggak dipakai. Dan overpriced kan. Overpriced. Ya. Overpriced. Fred itu overpriced. Ya. Maguire overpriced. Betul. AWB overpriced. Sancho overpriced. Van de Beek overpriced. Nah, ini yang MU ingin keluar dari pakem yang dari jebakan itu ya. Ya, yang jelek itu maka dari itu gue nggak yakin si Nunes itu akan datang. Kenapa? He's just too expensive. 80 juta. Bahkan jangan kaget kalau Haller yang dibawa. Haller di West Ham ya setengah flop lah. Nggak bagus-bagus amat. Tapi dia bisa bermain dalam sistemnya Ten Hag dan nggak mahal Haller. Paling berapa? 20-30 juta. Haller yang Ajax. Hallernya Ajax. Sebastian Haller. Ya. Belum tua. Jadi jangan pemain Prancis kan ya? Pemain Prancis, jangan kaget kalau Sebastian Haller kalau dalam bahasa pelancarnya dia yang dibawa. Jangan kaget kalau itu terjadi. Karena untuk Ajax, kita udah biasa jual pemain tiap tahun. Lu mau ambil Anthony, mau ambil Haller, mau ambil Gravenberch. Gue duga Ajax ini perusahaan kesebelasan jualan pemain malah ya. They have to. Saldonya kan banyak banget ya. They have to. Karena bukan hanya Ajax, PSV, Feyenoord, Utrecht, Groningen, Twente, Heerenveen dan lain-lainnya. Mereka harus jual pemain tiap tahun untuk menutupin budget. Tapi Ajax memang jual pemain untuk menghasilkan uang. Uangnya itu ada 300-400 juta cash. Pada saat di tabungan. Pada saat tim-tim lain kekurangan defisit. Barcelona, Madrid pun kesulitan ya. Ajax kasih subsidi ke klub lainnya. Ajax kasih subsidi ke klub lainnya di Eredivisie. Itu karena akademinya kuat sekali ya, bro. Karena akademinya kuat. Sama rekrutmen dari luarnya kuat sekali ya. Ya, itu karena akademi sistem ya. Sistem jadi kalau pelatih youth 17, 18, youth 15, 16, youth 13, 14 kalau ada yang keluar digantikan biasanya sama mantan pemain. Dan mereka semua mengikuti filosofinya Johan Cruyff. Itu benar-benar diterapkan sehingga naiknya dari umur 6-7 tahun ke 16, jelas 18 ya, sampai ke tim utama, mereka smooth. Mereka udah tahu, gue naik ke kelas, tapi sistemnya sama semua. Nah, ini yang ingin diterapkan oleh MU ke depannya. Ya, saya penggemar MU tapi berharap betul cepat terjadi perubahan. Gue sekarang nonton MU tuh males, coach. Ya, gue ngintip-ngintip, kemarin lawan Liverpool menit ke-5 aja udah kebobolan dan habis. Bayangin ya, di pertemuan pertama kalah 5-0. Kita pikir ada sesuatu recovery dong, melawan Liverpool yang masih bermain di 3-4 liga. MU itu kan cuma single league loh. Cuman Premier League doang gitu.
Itu kemana mentality pemain? Ya. Bisa kebantai 4-0 itu. Itu sampai Rangnick marah ya. Iya, Jadi dia bilang nggak layak nih pemain Iya, ini. tim ini ketinggalan 6 tahun dibanding Liverpool. Iya. Liverpool yang notabene rival musuh bebuyutannya Buyutannya, dibilang seperti itu pukulan telak, dan dia sering mengeluarkan sindiran kayak ya kita nggak punya mental. Ya. Kita nggak punya intensity, kita nggak punya ini, kita nggak punya itu, kita terlalu banyak bikin kesalahan, dan itu kan sindiran semua kepada pemain. Tapi memang harus gue akui, gue selalu berusaha untuk netral ya, bahwa MU ini mainnya aja menyedihkan. Memalukan. Iya. Gue aja malas nontonnya. Dan itu bukan sejak kalah lawan Everton ya. Iya, itu bukan menang kalah aja. Berapa match terakhir nggak ada spiritnya, Nggak ada spirit. nothing. Kemana gitu? Iya. Kan kita terhibur dari 2 kali hat-tricknya Ronaldo doang ya. Iya, betul. Itu pun lawan Norwich, kebobolan 2 dan De Gea menyelamatkan 2 saves yang penting. Kalau enggak mungkin bisa seri itu. Intinya adalah pemain ini sadar nggak bahwa mereka itu masih digaji, bahwa mereka itu tetap profesional. If you don't perform, bisa aja di-kick, dibuang untuk next year. Kalau Maguire begini terus, bisa aja sama si Ten Hag di-kick. Atau tidak dimainkan sama sekali. Atau nggak dimainkan, atau dikirim balik ke Leicester. Bisa juga. Kalau mau nerima. Karena banyak sekali pemain yang gajinya lebih kecil, lebih muda, Lebih bagus. dan lebih bagus. Saya lupa tuh ada satu pemain Belanda, legend Belanda mengatakan, pemain kayak Maguire itu di Belanda banyak banget. Iya. Van der Vaart yang bilang. Gitu ya. Van der Vaart bilang pemain kayak Nggak Maguire pantas gitu. itu di amatir hari Minggu itu banyak. Ya, that's the truth. That's true, Itu ya. sama dulu waktu Pep bilang pemain kayak Jack Wilshere itu ada 1000 di La Liga. Dia bilang begitu. Sebelumnya kan gue selalu sebagai fans Arsenal ya, gue kritik Jack Wilshere. Ini pemain biasa banget, Iya. overrated banget. Gue diajar sama fans Arsenal sama siapa, dan sekarang terbukti. Coach, masih tentang MU ada 3 pemain yang kita harus cek. De Gea. Ya. Iya. De Gea saya tahu, kalau save oke. Iya. Tapi dia bukan tipe kiper modern. Kiper modern itu kan yang rilis itu udah nyerang tuh. Iya, kadang-kadang rilis itu udah menjadi assist tuh. Kiper De modern, Gea ya, itu kan udah nggak begitu tipenya. Kiper modern itu kayak Ederson, Alisson. Oke, Dalam kayak arti Mendy juga ya. dalam arti mereka Mendy pun masih kagok. Oke. Dalam arti mereka menjadi pemain ke-11 Iya. untuk bisa membantu membangun serangan. Maka dari itu kalau kita lihat City, bahkan Arsenal pun juga membuat dikit-dikit press bola ke kiper. Karena kalau kiper dibiarkan, kiper bisa ngatur bola kemana, bola pendek, bola jauh. Ter Stegen itu salah satu contoh paling bagus. Terus kalau kiper di press, artinya ada satu pemain lawan yang ngepres, ada pemain temannya dari kiper ini yang kosong, yang bebas. Iya, yang bebas, dan itu dikuasai oleh City sama Liverpool. Mereka di press, sulit kita dapat bola karena sudah terbiasa. Nah, I agree. De Gea ini dengan bola atas refleksnya luar biasa, tapi dia sedikit old school. Maka dari itu oleh Enrique di timnas Spanyol pun nggak dipakai. Nggak dipakai lagi. Iya, karena dia kurang bagus dari sisi membangun serangan. Dan itu strategi sekarang ya. Iya, strategi. Yang ini yang tidak diatasi oleh MU. MU itu kan punya kiper yang bagus banget, Dean Henderson, yang lebih muda. Menurut saya, kalau saya mainin Dean dong, minimal investasi untuk ke depan. At least dikasih kesempatan. Iya dong. Nah, nanti kalau Ten Hag datang, dua-duanya akan dicoba. Iya. Minimal dikasih. Iya. Ya, dulu kan dibagi kan, satu di FA, satu di Premier League gitu ya. Gue yakin Ten Hag akan memberikan kesempatan yang sama kepada kedua kiper ini. Jadi dia nggak ngelihat Ten Hag gajinya gede, si De Gea gajinya tertinggi, gede, namanya paling bagus, CV-nya keren. Dean Henderson kan CV-nya biasa banget kan. Tapi gue yakin 1.000.000% kedua pemain kiper ini dikasih kesempatan, dan jangan kaget kalau dia pilih Dean Henderson. Oke. Kalau saya ke depan mendingan memberikan kesempatan dong kan, sekalian investasi ke depan. Ya. Absolutely, dan layak. Nah, kayak pemain Maguire ini ya, gue salah satu sedikit orang yang jarang mengejek Maguire ya, karena untuk gue musim ini memang dia jelek banget, tapi kita jangan lupa musim-musim sebelumnya. Jadi tahun lalu itu ya, gue bilangin ya, MU itu
kalau tidak Maguire cedera di game-game terakhir, jangan-jangan MU juara tuh waktu itu. Bisa jadi. Iya, kan cuma disalib oleh iya. City di game-game terakhir tuh. Jadi begitu dia punya peran di mana orang-orang lupa. Memang tahun ini musim ini tuh lawak Bau banget. banget. I agree. Cuman bau banget. nggak bisa karena gue lihat semua pemain mengalami masa-masa seperti itu. Maka dari itu ya De Gea, Maguire tuh gue dipertahankan asal dia bisa berubah. Jadi jangan gue baca di Twitter kan dia agak sombong. Gue dipasang oleh Ole dan Rangnick karena gue bagus atau gue nggak jelek, makanya gue main terus. Lu kalau ngomong gitu lu udah mulai sombong. Padahal semua orang juga tahu this year blunder lu terlalu banyak. Maguire. Ya, mengambil banyak kesalahan dalam mengambil keputusan. Kayak kemarin gol pertama itu kan fatal. Itu SSB loh. You play dengan 3 center back, oke? Tengah pegang bola which jaraknya 15 meter, dia maju. Ngapain dia maju? Kalau dia maju, dia meninggalkan posisinya, tapi dia nggak dapat bola juga. Karena jaraknya terlalu jauh. Nah, sementara kalau dia mundur, membiarkan pegang bola either passing atau maju, dia tetap bisa mengcover areanya, zonanya dengan 3 center back. Gue kalau jadi Rangnick, stres juga punya pemain yang kayak begitu yang mengambil keputusan apalagi kan salah. di depan kiper ya kan. Iya. Kalau salah itu langsung ke kiper. Betul. Dan gol pertama itu terjadi salah Maguire kalau gue bilang. Karena pada saat Maguire tidak ke depan, dia mundur ke belakang, dia bisa menutup ruang untuk Salah pada saat Salah melakukan assist, passing. Oke. Coach, pemain kedua, Pogba pasti dilepas ya? Ya. Dan saya pun setuju, lepas saja. Gue bilang kalau kasus Pogba, ini is a win-win solution. Gue rasa Pogba sudah cukup 5 tahun di MU. Oke. Dia akhirnya juga tidak perform. Dan dia kontraknya habis. Dia bisa, katanya gosipnya kan ke PSG. Sudah ada agreement. Dia bisa dapat gaji mungkin lebih gede daripada di MU. Karena dia free kontrak, dia dapat signing fee ekstra mungkin 10-20 juta. Jadi dan PSG adalah klub bintang yang selalu mendatangkan bintang. Jadi gue nggak ngelihat alasannya untuk bertahan di MU. Dan untuk MU untung juga dong ya. Untuk MU bisa untung, ya, mengosongkan, menghemat gajinya salary, dia. I think gaji dia bisa dibayar untuk 2 pemain yang 2-3 pemain yang nggak kalah jeleknya dibanding Pogba. Setuju. Jadi apalagi dengan sistemnya Ten Hag, gue rasa Pogba nggak cocok. Ronaldo, apakah akan bertahan atau tidak? Karena Ronaldo itu selalu mencari UCL dan tahun ini saya berani pastikan MU tidak akan bermain di Champions. Ten Hag itu mengakui Ronaldo itu bagus, top, tapi as a finisher. Ya. Jadi kalau dia ingin mempertahankan Ronaldo, dia harus bisa menggunakan Ronaldo. Jangan kayak Tuchel tidak bisa memanfaatkan Lukaku. Karena Lukaku pun sama, finisher. Bukan pemain yang kasih assist, bukan kayak Havertz, bukan kayak bukan jemput dari bawah juga ya. Ya. Jadi Ronaldo biarkan dia finishing, jangan suruh dia terlalu mutar-mutar kerja keras. Karena Ronaldo masih ada kontrak, I think dia dipertahankan. Tapi kemungkinan datangkan 1 striker lagi. Feeling gue sih Sebastian Haller yang untuk menjadi pelapisnya. Atau kalau tidak, dia memberi kesempatan kepada Rashford di tengah. Rashford pun bau banget ya. Karena si Bruno kemungkinan besar akan digeser ke kanan. Sancho bisa main dari kiri. Sementara ada rumor Greenwood akan kembali bisa bermain. Bisa juga. Dan gue mungkin beda dengan orang lain ya. Kalau gue bilang Greenwood layak diberi kesempatan lagi. Karena setelah kasus hukumnya selesai, gue bilang this guy gue suka Greenwood. Flair-nya, style-nya, cuman dia harus bisa singkirkan egonya. Itu aja. Saya break sebentar ya. Terima kasih yang kemarin pada semifinal FA kemarin City melawan Liverpool yang menonton kita siaran langsung nobar banyak banget. Sampai akumulate 320.000 ya, untuk kita juga suatu kejutan. Dan terima kasih untuk masukan-masukannya. Kita akan kembali perbaiki, dan jangan lupa tanggal 14 Mei final FA Cup kita akan kembali siaran langsung, akan bermain Liverpool melawan
Chelsea. Chelsea. Ya. Wah, ini mesti lebih seru ya. Karena kita tahu fanbase-nya Chelsea lebih banyak dari City. Ya, nggak tahu kalau di sana. Di Indonesia, ya. Tapi kalau di Indonesia, ya for sure. Ya. For sure. Kalau fansbase oke. Cuman gue melihat adalah dua tim yang apa ya? Kok City Liverpool Liverpool Ya. lawan Chelsea. Ya, Liverpool lawan Chelsea. Gue sih dukung Liverpool. Karena gue lihat Tuchel ini terlalu kepala batu. Kemarin disikat sama Arsenal di kandang sendiri, ya kembali lagi main 3-4-3, memainkan, gue berkali-kali gue bilang ya, memainkan Loftus-Cheek di tengah, fatal. Dan it happen again. Dan it happens again. Makanya kalau dia main 3-4-3, gue rasa sama Liverpool bisa diobok-obok. Iya. Kembali Chelsea beruntun ya, kalah. 3 kali di kandang kalah loh. Anda pasti dukung itu ya? Siapa? Chelsea. Saya dukung Chelsea lah. Yuk kita taruhan. Boleh. Kita mau taruhan. Lo pegang siapa? Liverpool? Yalah. Nah gini aja, itu tanggal 14. Tanggal 14. Jadi kalau Liverpool menang, siaran berikutnya, lo minta gue pakai jersey apa? City. City ya. Boleh. Aib untuk gue tapi boleh. Tapi kalau gue menang, gue minta lo pakai MU. Oke. Ya. Gue cari lo jersey MU yang kawin lagi. Gue 2 kali malu lo. kalau pakai jersey MU, I guarantee you, itu sebulan ke depan, satu jagat raya sosmed penuh dengan foto gue pakai bajunya MU. Tapi biarin. Deal ya? I'm gonna win. Santai aja. Deal. Oke. Ya doain ya. Chelsea tolong dong Tuchel dengerin gua. Kita lihat nanti beliau pakai baju biru tapi bukan Dodger. City. Manchester City. Apa-apa gua. Itu aib juga untuk gua sih. Ini gue sih berharap banyak dari match ini ya. Dalam arti ya kita tahu bahwa beberapa match terakhir itu sering seri-seri sampai perpanjang sampai penalti kayak di League Cup ya. Semoga terjadi match yang seru lah. Iya. Apapun skornya sebenarnya I don't really care, tapi karena gue udah taruhan sekarang ya udah gue pegang Liverpool, semoga Liverpool menang. Karena gue lebih percaya dengan Klopp daripada Tuchel. Intinya sih itu. Oh gitu ya. Yeah. Wah, Tuchel itu ya masa sih orang sial terus coach. Iya. Mungkin. Ya rame ini. Mungkin di match inisial terus. Rame. Terus Kita untuk berapa Liverpool capek aja banyak game. Untuk netizen tolong jangan ketik ke Mila bilang Coach Justin harus lebih banyak ngomong. Lu kira gue nggak butuh istirahat apa? Gue harus fokus ke pertandingan, suruh ngomong terus. Oh tapi nanti kita akan sediakan lawan bicaranya Coach Justin ya. Yeah. Kita akan mengundang beberapa komentator gitu. Kita bikin rame aja lah ya. Dan kita akan mengundang fans untuk datang ke kantor kita R66 Media ya. Nanti fansnya Liverpool, fansnya Chelsea, silakan. Kayaknya gue punya jersey Chelsea ya. Oh ya? Iya dong. Lu suka ngumpulin jersey? Gue suka jersey. Gue cuman jersey Utrecht, Arsenal sama Barca. Yang lain no. Wah, gue punya Fenerbahce, gue punya banyak coach. Iyalah. Atletico gue punya lah. Oke. Baik, kita akan punya beberapa meme ya, atau meme dari pemain yang menjadi badut tahun lalu, menjadi seorang yang sangat luar biasa, termasuk di timnas ya. Kita lihat ada hasil karya kreativiti dari netizen ya, tentang Harry Maguire. Mana sih? Lihat. Lucu nih. Harry Maguire. Apa sih ini? Apa nih? Ini apa namanya penilaian Harry Maguire selama dia bermain di musim ini. Oke. Dikumpulin ya. Oke. Ada komen? Jadi ada satu merah artinya main jelek banget. Yang lain orange nggak, artinya ya. Yang tadi minus. sebelum. Cuman nggak ada yang hijau. Jadi artinya dia nggak pernah main bagus. Itu ada hijau satu tuh. Itu ada 2 merah ya. Gue nggak tahu ya apakah ini berdasarkan meme aja atau mereka ambil dari penilaian dari website. Lawak banget ya sekarang Harry Maguire. Ya.
Oke, itu kayaknya dari kemarin dia skandal yang mukul orang yang di Yunani itu kalau nggak salah ya. Akhirnya setelah itu bermainnya tidak sebagus tahun lalu. Iya. Tahun lalu keren banget ya. Terutama di Liga waktu di Piala Eropa kan keren banget. Di timnas pun keren, bener. Timnas ya, di timnas. Oke, kita lihat next. Ini juga seru nih ya. Gue senengin. Saya tidak akan bermain di setiap pertandingan untuk Manchester United di starting 11 jika saya bermain buruk. Lah iyalah. Enggak, kalau ini kepedean ini. Gue bilang dia terlalu pede seperti yang dia bilang, ya gue selalu main di bawah Rangnick dan Ole, jadi gue nggak seburuk yang orang pikir. Yang salah pelatihnya menurut gue sih. Yang salah pelatihnya. Iya kan? Jadi sejak juga dia dulu cedera dan kemudian begitu comeback ancur-ancuran gitu ya. Dulu waktu dia main di Leicester gila mainnya coach. Iya. Main di timnas gila tuh mainnya. Betul. Ya begitu dibeli mahal lagi. Ini salah satu back termahal kali ya, di Liga Inggris. Paling mahal dia. Di atas Van Dijk kan? Iya, di atas Van Dijk. Gila, segitu aja. Ya, oke, next. Next. Wow. Nah, ini yang gue sebut tadi, bahwa dia itu seringkali out of position. Jadi yang tidak boleh dilakukan. Gue nggak tahu, ini diambil dari netizen kalau nggak salah. Iya. Jadi seringkali dia, sampai ada orang bilang bukan pass no look. Pass no look itu kan kita lihat kiri, passing ke kanan. Ini defense no look karena dia sampai nggak taunya bolanya itu ada di mana. No look defense, no look pass. Yang no look defense itu, I mean, ini. Memang musim ini banyak sekali ketololan dari Maguire. Semoga kita ada. Gue juga bingung kenapa dia bisa ngedrop gitu ya. Yang lucu, Matic handsball, dia yang ngangkat tangan. Kasih tahu, wasit temen gue handsball. Itu tolol menurut gue sih. Oke, next. Ya, next. Masih ada lagi nih yang konyol-konyol. Oh, apa nih coach? Nah ini Maguire kan istilahnya di sini bisa buka pintunya sampai semua jatuh. Ini emang netizen ini nggak ada kerjaan. Dan kreatif banget ya. Asli. Kreatif banget ya. Oke. Next. Wah, ini lucu nih. Ini lucu. Dia lempar jersey. Gak ada yang mau. Kayak mungut najis aja tuh. Ada aja. Ini memang niat banget ya. Ini lucu. Kalau orang lain kan orang berebut untuk dapat jersey. Dilempar gak ada yang mau terima gitu. Bikin sial. Oke. Baik, terima kasih untuk tim kreatif. Wah, ini lagi. Perjuanganmu ini gila deh ya gini. Perjuanganmu lebih mudah karena melawan musuhmu. Perjuanganku lebih susah karena melawan backku sendiri. Berapa kali dia membuat own goal ya, dan juga membuat De Gea menjadi lebih sulit. Bukan jagain penyerang lawan, bro. Jagain backnya sendiri. Dan yang lebih lucu lagi, tiap kali kebobolan, dia dia marah-marah. Seolah-olah pemain lainnya yang salah. Ini pakainya kayak Bung Karno gitu ya. Oke, ini bayangin loh. Ini tendangan ke telinganya De Gea yang konyolnya. Pogba. Yang konyolnya ternyata waktu warming up dia udah melatih gerakan ini coach. Dia melatih gerakan ini. Yang angkat kaki belakang. Dia stretching ya. Dan dia. Jadi seolah-olah ini serangan kepada Pogba ini udah dipersiapkan sama dia. Dan Pogba marah banget loh itu. Sampai dia sampai gitu lagian ngapain kaki diangkat setinggi itu? I don't get it. Tapi ya sudahlah. Itulah gambaran dari Maguire musim ini. Oke, masih ada? Habis? Kita bahas Liga Inggris dulu. Oh, belum. Udah Chelsea, Arsenal melawan Chelsea? Iya dong. Belum kita bahas. Tadi gue mau skip, tapi nggak boleh. Untuk kunci Arsenal bisa mengalahkan Chelsea. Itu luar biasa. Karena sekarang, karena banyak fans Chelsea itu yang pesimis ya, termasuk gue. Iya. Kita nggak nyangka, dan di samping Tierney Partey cedera, Tomiyasu belum balik, Nketiah pun nggak bisa Lacazette main dong, ya. Lacazette nggak bisa main. Oke. Jadi akhirnya Arteta agak smart memberi kesempatan kepada El Neni. Dan dia bermain cukup bagus. Kejutan ya. Dia tuh sering bermain bagus sebenarnya. Cuman kalau dia sekarang main bagus,
next match-nya dijadiin starter, jeblok. Jeblok, oke. Nah, kemarin dia jadi starter bagus, di tengah itu they control the game. Chelsea itu nggak dapat. Chelsea itu kalau dapat bola cuman mutar-mutar kiri kanan, mutar-mutar, dan peluangnya lebih besar, lebih banyak Arsenal. Based on that, Arsenal like menang. Walaupun harus gue bilang Chelsea juga main jelek. Chelsea main jelek, terutama defense-nya. Christensen sama Malang Sarr jelek banget. Malang Sarr itu harusnya dapat merah. Sama juga Mason Mount yang nginjek kakinya, Cedric itu harusnya merah. Jadi untuk gue ada sebuah kejutan dan sebenarnya ini bagus. Semoga menjadi modal nanti hari Sabtu ketemu MU. Jadi untuk gue sih ya tunjukkan bahwa lu bisa bermain konsisten. Jangan cuma sekali menang ntar kalah lawan MU kayak gitu-gitu. Artinya dengan kemenangan ini rank 4 itu lebih nyata. Sekarang poin dan pertandingan sama dengan Spurs yang berada di rank 4. Hanya selisih gol. Untuk MU goodbye. Dan Spurs kalau nggak salah masih ketemu Liverpool. Ya. Pasti Liverpool ngegas kan kemarin City juga menang. Ya. Jadi ya sisa 6 match ini akan menjadi seru di Liga Inggris. Dan MU kalah melawan Liverpool walaupun ada alasan Ronaldo tidak bermain karena dia dapat musibah salah satu tapi putra kembarnya. Ya. Itu MU udah kita bahas tadi, jadi kita nggak usah bahas lagi. Tapi kita belum bahas Ronaldo nggak main, bro. Dan kita harus simpati dong sama Ronaldo. Ya. Ya. Do you think kalau dia main kemarin menang? Kalaupun kalah nggak 4-0 lah. 8. 5. Kurang ajar. Lukanya seneng banget MU nggak masuk ya. Jadi sekarang MU diasapin oleh Arsenal. Iya, dipantatin. Dia kalimatnya lebih sopan dari gua. Oke, thank you coach. Thank you. Ada lagi mau disampaikan? Enggak, it's enough. I'm looking forward to match hari Sabtu. Ya. Nanti kita bisa bahas next week. Next week ya. Ya. Baik, terima kasih coach. Kita Thank you. Habis waktunya. Sebenarnya masih banyak yang kita bicarakan tapi kita batasin. Ya, terima kasih untuk minumannya luar biasa. Membuat Koci jadi sangat bersemangat. Kita jumpa lagi dalam Jasaye minggu depan. Bye-bye.